Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati, NIM 106-2020-004 dari kelas C1, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tari Pakarena, yaitu tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Macam-macam seni. 1. Seni rupa. 2. Seni musik. 3. Seni gerak atau tari. 4. Seni teater atau pertunjukan. 5. Seni sastra. Jadi, macam seni yang saya angkat menjadi video adalah seni tari. Tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dinamakan tari Pakarena. Asal-muasal tari Pakarena. Pakarena berasal dari bahasa Makassar, karena yang artinya main. Dengan mendapatkan prefiks pa yang menandakan pelaku, jadi Pakarena berarti si pemain. Kata karena dalam konteks ini diartikan sebagai tari, sehingga Pakarena bisa diartikan penari. Tidak diketahui dengan pasti kapan Pakarena ini mulai ditarikan, untuk dan siapa yang menciptakannya. Namun yang pasti, kesenian ini sempat menjadi tarian resmi istana pada masa Raja Goa ke-16. Kehadiran tari Pakarena seringkali dikaitkan dengan mitologi Tomanurung atau orang yang turun dari langit yang berkembang pada masyarakat suku Makassar. Ada dua versi menyangkut hal ini, yaitu pertama adalah pada saat kerajaan Goa Purba mengalami kaos dari 9 kelompok pendukungnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang dapat menyatukan mereka, hingga akhirnya terdengarlah kabar kedatangan seorang putri yang turun dari langit dan menyatakan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan Goa. Dia berjanji akan menyatukan negeri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sontak dia diangkat sebagai raja oleh mereka yang sebelumnya selalu berseteru. Sang putri kemudian mengajarkan aturan-aturan adat, termasuk gerakan-gerakan tari yang dijadikan tarian pada masa itu, dan kemudian dikenal dengan tarian Pakarena. Versi kedua menceritakan bahwa Pakarena bermula pada mitos perpisahan antara Tomanurung yang telah mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan di bumi, antara lain bercocok tanam, beternak, menangkap ikan, mengurus rumah tangga, bermasyarakat, dan yang lainnya. Setelah Tomanurung meninggalkan mereka, maka dibuatlah tarian untuk mengenangnya dan mengucapkan rasa syukurnya dengan menirukan gaya dan perilakunya saat bersama-sama di kerajaan Goa. Halilintar Latif dalam Syaifuddin Bahrum 2011 mengemukakan bahwa asal tari Pakarena bermula dari tarian istana yang bernama Serejaga, yang berfungsi sebagai bagian upacara ritual, khususnya pada ritual sebelum menanam padi dan usai menanam padi. Dalam melakukan gerakan tarinya, penari memegang seikat padi benih yang telah dipilih melalui upacara ritual. Pada perkembangan selanjutnya, tari Serejaga menjadi bagian upacara ritual yang dilakukan semalaman suntuk. Upacara tersebut antara lain Ammatama Jekne, Ammatama Benteng, dan lain-lain. Tari pun mengalami perkembangan dalam bentuk penyajian dan piranti. Padi yang dipegang sekarang diganti dengan kipas. Tarian ini dulunya hanya ditarikan di dalam istana kerajaan Goa oleh putri-putri bangsawan, menjadi pelengkap dan wajib dipertunjukkan pada saat upacara adat atau pesta-pesta kerajaan. Menggelar tarian Pakarena dengan diiringi tabuhan gandrang atau gendang oleh masyarakat Goa merupakan simbolis penghargaan kepada nenek moyang atau leluhur, sehingga tarian ini tidak boleh lalai dilakukan karena ditakutkan ada gangguan dari arwah leluhur yang merasa tidak mendapatkan penghormatan yang sepantasnya. Tarian Pakarena dibawakan oleh 3, 4, 6 atau lebih penari perempuan yang memperlihatkan kelembutan perempuan suku Makassar.
Tarian ini lebih banyak menampilkan gerakan tangan yang terayun ke samping, kiri, kanan, dan ke depan secara beraturan dan lamban. Namun gerakan tangan tersebut terangkat paling tinggi hanya sebatas bahu, tidak pernah terangkat hingga setinggi kepala. Tangan kanannya memegang kipas. Pandangan penari selalu tertuju ke lantai paling jauh 2 atau 3 meter dari ujung kakinya. Gerakan kaki hanya bergeser ke kanan, kiri, depan, belakang, dan tidak terangkat dari permukaan lantai. Gerakan lembut si penari sepanjang tarian dimainkan tak urung menyulitkan buat masyarakat awam untuk membedakan babak demi babak. Tarian Pakarena pada awalnya disajikan sebagai pementasan tari semalam suntuk. Dimulai pada pukul 8 malam, dilanjutkan dengan babak kedua yang disajikan pada pukul 24.00 malam, hingga akhirnya sampai pada bagian penutup yang dilakukan pada waktu subuh. Panjangnya pementasan tarian ini menyebabkan dibutuhkan beberapa penari dan pemusik cadangan yang siap menggantikan penari pertama yang pentas. Pakaian dan aksesoris yang dikenakan dalam tari Pakarena. Pakaian 1. Baju bodo, warna merah dan hijau. Baju bodo adalah pakaian tradisional masyarakat Bugis Makassar. Baju bodo dibuat dari kain kasa yang transparan dengan lengan pendek yang dijahit bersambung dengan bagian lengan bagian dalam. Ukuran panjangnya hingga mencapai bagian lutut manusia dan berbentuk persegi 4. Baju bodo memiliki warna tertentu yang pada zaman dulu menjadi penanda stratifikasi sosial masyarakat. Misalnya, warna hijau dan kuning menunjukkan pemakainya adalah dari golongan bangsawan. Warna putih menunjukkan Indo-Pasusu atau ibu yang menyapi. Dan beberapa warna lainnya. Seiring perkembangan zaman, penggunaan baju bodo sudah bersifat umum dengan dipadukan dengan beragam warna lain, sehingga membuatnya semakin menarik, dan bahan kain yang dapat pula dibuat dari kain sutra. 2. Sarung atau top. Sarung yang dipakai dulunya adalah sarung polos tidak bercorak dan hanya warna putih kuning, namun sekarang sudah dikenakan pula sarung yang memiliki motif beragam. 3. Selendang. Selendang ini diselempang di pundak sebelah kiri dan dimainkan dengan tangan kiri. Warnanya biasanya disesuaikan dengan warna baju bodo yang dikenakan. 4. Kipas. Kipas yang dipakai adalah kipas yang biasa tidak ada model khusus dan dimainkan dengan tangan kanan. Bagian-bagian tari Pakarena. Tarian ini terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Samborita atau berteman. Samborita disebut juga paulu jaga, yaitu kegiatan begadang semalam suntuk. Ada juga yang mengartikan samborita sebagai awal tarian, yaitu memberi hormat kepada pengunjung. Bagian ini merupakan bagian pertama dalam pertunjukan. 2. Jangang leak-leak atau ayam berkokok. Tari Pakarena dulunya dipentaskan semalam suntuk, sehingga bagian penutupnya biasanya berlangsung sekitar jam 4 subuh, sehingga disebut jangang leak-leak, yaitu saat ayam mulai berkokok. Tarian ini merupakan bagian ketiga dalam tari Pakarena yang bermakna mencari jalan kembali ke asal mula. Selain kedua jenis tadi, terdapat beberapa jenis Pakarena yang lain, yaitu 1. Mak biringkasi, artinya mendarat ke pantai, disajikan pada babak kedua yang mempunyai makna permohonan yang terkabul. 2. Bisei rilau, disajikan juga pada babak kedua, mempunyai makna bergerak ke arah timur, yaitu arah terbitnya matahari sebagai sebuah spirit kehidupan di muka bumi. 3. Angin kamalino atau angin tanpa hembusan, tarian dalam babak kedua, sebagaimana angin yang tidak terhembus sehingga tidak membawa kesejukan. Tarian ini menggambarkan rasa kecewa. 4. Ani-ani atau memintal benang, juga disajikan pada babak kedua. Bagian ini mempunyai makna bahwa sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketekunan pasti akan membuahkan hasil kelak. Tari Pakarena jenis ini biasanya ditarikan dalam upacara perkawinan. Nyanyian pengiring tari Pakarena. Syair atau lagu yang diperdengarkan saat menarikan tari Pakarena ini tidaklah selalu sama, akan tetapi disesuaikan dengan pesta yang diadakan. Misalnya,
jika tarian ini dipentaskan pada saat acara penyambutan pahlawan-pahlawan perang atau pada pesta bulan purnama. Salah satu lagu yang sudah dikenal di masyarakat sebagai lagu pengiring dalam tarian ini adalah lagu yang berjudul Dongang Dongang. Makna gerak tari Pakarena. Gerakan dalam tarian ini sangat lembut dan gemulai, kadang naik, kadang turun, kadang meliuk dengan anggunnya dan diiringi ketabuhan gendang yang bertalu-talu. Sebuah tarian tradisional Makassar yang mencerminkan sifat teduh, hening, dan kontemplatif. Pakarena adalah sebuah tarian ritus yang mengungkapkan hubungan manusia dengan Tuhan dan bercerita tentang ritme kehidupan. Sesungguhnya, pola-pola tarian ini memiliki makna khusus. Gerakan pada posisi tegak, berdiri dengan badan yang membusung ke depan, merefleksikan badan sebagai manusia. Kita harus selalu tegak berdiri, tegar dan tidak gampang rebah meski menghadapi berbagai persoalan dan kerumitan hidup. Gerakan pada posisi duduk menjadi pertanda awal dan akhir dalam tarian Pakarena. Gerakan berputar mengikuti arah jarum jam, menunjukkan siklus kehidupan manusia, sementara gerak naik turun atau mengeper dalam tarian ini mencerminkan irama kehidupan. Alunan lagu dengan nada yang mendayu-dayu menggambarkan irama perempuan Makassar yang lemah lembut dan menjadi pereda keberapi-apian lelaki. Tokoh seni Pakarena. Pada era tahun 1950-an, masyarakat Indonesia sedang diperhadapkan oleh masuknya budaya Eropa dengan gencarnya yang sedemikian berpengaruh. Melihat kondisi yang demikian, seorang perempuan bernama Andi Nurhani Sapada merasa prihatin dengan keberadaan kesenian di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Hal ini kemudian mendorongnya untuk membangkitkan kembali kecintaan kepada kesenian tradisional dengan melakukan kerjasama dengan OSBM atau Organisasi Seni Budaya Makassar yang didirikan oleh sekelompok anak muda pada masa itu dan diketuai oleh Fahrudin dan Romo beserta beberapa kelompok-kelompok tari Pakarena di beberapa tempat di wilayah Makassar, Goa, dan Takalar. Andi Nurhani Sapada yang akrab dipanggil Anida lahir di kota Parepare pada 25 Juni 1929. Merupakan seorang dari kalangan bangsawan yang mana ayahnya adalah seorang raja lokal yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Pada masa kecilnya, dia pindah ke Makassar dan tinggal bersama kakeknya. Dia sempat pula berpindah ke Ambon mengikuti kakeknya yang bertugas ke sana. Namun kembali lagi ke Makassar pada tahun 1946. Kecintaan dan minatnya pada bidang seni membuatnya bergabung dan menjadi penyanyi utama kelompok Baji Minasa di tahun 1948. Tidak hanya dalam bidang musik dan tari, dia juga pernah membuat sebuah naskah drama radio berjudul Majulah Puteriku. Itulah hasil penjelasan saya tentang seni tari, khususnya tari Pakarena. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan ataupun perbuatan, karena saya masih dalam tahap proses belajar. Saya atas nama Hasniati pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.